Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ketemu lagi dengan Ibu ya. Gimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat ya. Kita akan lanjutkan pembahasan tentang kaidah pencacahan. Kita lanjutkan materi yang kemarin. Nah, sekarang yang akan kita bahas sekarang adalah filling slot. Apa itu filling slot? Filling slot adalah pengisian tempat tersedia. Ini adalah part kedua dari rangkaian video yang akan Ibu bagikan kepada kalian. Semoga kalian paham ya. Simak videonya baik-baik. Baiklah, sebelum kita mulai, kita ucapkan basmalah sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang kita akan mulai dengan bahas definisi. Apa sih definisinya? Definisi dari filling slot adalah ini dia. Jika suatu kejadian dapat terjadi dalam n tahap yang saling berurutan, di mana tahap 1 dalam Q 1 cara, tahap 2 dalam Q 2 cara, dan tahap 3 dalam Q 3 cara sampai dengan tahap N dengan Qn cara. Maka tahap-tahap ini terjadi dalam Q 1, Q 2, Q 3 sampai dengan Qn. Kita akan kalikan jika kejadian-kejadian ini terjadi dalam tahap-tahap. Artinya nanti ada tahap 1, tahap 2 dan saling berurutan. Ini yang kita sebut dengan filling slot. Baik, untuk lebih jelasnya kita akan bahas ya. Kita akan kupas tuntas apa itu filling slot. Kita mulai dengan contoh. Ini seringkali kita hadapi pada saat kita dulu tatap muka ya. Nah, berikut contohnya. Berapa banyak cara memilih pengurus kelas yang terdiri dari ketua, sekretaris, dan bendahara dari 5 orang calon yang tersedia? Nah, kita akan simak solusinya. Ini adalah kandidatnya untuk ketua, sekretaris, dan bendahara. Kita lihat baik-baik. Nah, yang di kotak-kotak ini kita ilustrasikan dengan tempat. Lalu, kita isi tempat yang pertama. Nah, kita lihat ada 5 orang calon yang tersedia. Berarti untuk mengisi peluang ketua ada 5 orang. 5 orang itu semuanya mempunyai peluang untuk menjadi ketua. Peluang 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang kedua untuk mengisi tempat sekretaris. Karena 1 orang terisi untuk jabatan ketua, berarti sisanya ada 4 orang untuk jabatan sekretaris. Lalu yang ketiga untuk mengisi jabatan bendahara sekarang. Karena 1 orang terisi untuk ketua, 1 orang lagi terisi untuk sekretaris, berarti sisanya ada 3. Nah, ini yang disebut dengan filling slot. Artinya tempat-tempat itu kita isikan dengan berapa peluang yang akan terjadi. Filling slot adalah pengisian tempat tersedia. Kalau sudah terisi bagaimana? Udah, kita tinggal kalikan. 5 kali 4 kali 3 hasilnya 60. Kesimpulannya apa? Jadi ada 60 komposisi pemilihan pengurus kelas yang terbentuk. Pengurusnya apa saja? Ketua, sekretaris, dan bendahara. Baik, Ibu akan jelaskan contoh lain lagi. Kasus tentang filling slot. Kapan digunakan dan bagaimana digunakannya? Baik, kita lihat. Ini dia. Dari angka 1, 2, 3 akan dibentuk angka ratusan yang berbeda. Ingat ya, ada ratusan, ada berbeda. Ada ratusan, ada berbeda. Banyaknya bilangan yang bisa dibentuk adalah kita sediakan tempatnya dulu ya. Nah, tempatnya mana sih? Ini dia, ratusan, ini untuk puluhan, dan ini untuk satuan. Karena ada angka ratusan, berarti ada 3 angka ya, ratusan, puluhan, dan satuan. Ini tempatnya kita sediakan dulu. Nah, lalu yang kedua, kita filling slot. Kita isi nanti tempat untuk ratusan berapa, tempat untuk puluhan berapa, dan satuannya berapa. Baik, yang pertama yang kita isi adalah angka untuk ratusan. Karena angkanya yang disediakan ada angka 1, angka 2, angka 3,
Berarti untuk mengisi tempat ratusan, tiga-tiganya ini semua masuk ke dalam tempat ratusan. Lalu yang kedua, ini untuk mengisi tempat puluhan. Ingat ya, soalnya angka ratusan yang berbeda. Berarti angka ini tidak boleh diulang yang sama. Kalau satu angka sudah dipilih untuk ratusan, berarti sisanya untuk puluhan ada 2. Sisanya berarti ya. Satu lagi, untuk mengisi satuan. Karena 3 angka yang ini sudah dipakai satu angka di ratusan, satu angka di puluhan, maka sisanya ada satu angka untuk mengisi kolom satuan. Jadi langkah yang pertama, kalian sediakan tempatnya, lalu isi yang disebut dengan filling slot. Isinya bagaimana? Lihat baik-baik soalnya. Kalau sudah terisi bagaimana? Tinggal kita kalikan. Hasilnya 3 kali 2 kali 1, ternyata ada 6 buah. Nah, kita buktikan nih, ada 6 buah. Kita menggunakan diagram pohon sekarang. Ini dia, ada angka 1, ada angka 2, ada angka 3. Ini untuk ratusan. Jadi nanti angka yang terbentuk bisa 100 sekian, 200 sekian, 300 sekian. Untuk mengisi tempat yang kedua sekarang, kalau satu angka dipakai untuk ratusan, sebut saja angka 1, berarti sisanya ada angka 2, ada angka 3. Begitupun kalau angka 3 sudah dipakai, berarti sisanya ada angka 1, angka 2. Ini untuk puluhan, berarti sisanya sekarang, betul, sisanya adalah satuan. Jadi angka-angka ini terbentuk ada 3 buah angka. Ada 3 buah, ada 3 buah. Susunannya seperti apa? Ini dia susunannya. 123, 132, sampai dengan 321. Ini angka-angkanya berbeda. Kalian lihat baik-baik, tidak ada angka yang berulang. Betul ya? Nah, sudah kita hitung, kalau kita jumlahkan ini angkanya ada berapa? Ternyata angkanya ada 6 buah. Sama dengan pada saat kita tadi menyelesaikan menggunakan filling slot. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya ada 6 buah bilangan ratusan yang berbeda yang terbentuk dari angka-angka 1, 2, 3. Itu yang disebut dengan filling slot. Baik, setelah kalian mulai ada gambaran sedikit-sedikit tentang apa itu filling slot, apa itu pengisian tempat tersedia, sekarang kita akan bahas langsung ke contoh ya. Ada beberapa contoh soal, kalian bisa bandingkan contoh 1, contoh kiri dengan kanan, apa sih bedanya? Baik, kita mulai dengan soal nomor 1, ini dia soalnya. Berapa banyak bilangan ratusan berbeda yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5? Ingat ya, ratusan berbeda, angkanya ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana sih? Ini adalah tempatnya. Nah, tempatnya ratusan, puluhan, satuan. Karena ratusan ya. Ingat ratusan, keywordnya dan berbeda. Untuk mengisi ratusan ada berapa peluang yang bisa diisi? Ternyata semuanya bisa mengisi tempat ratusan. Ada 5 berarti ya. 5 itu apa aja sih? Nah ini 1, 2, 3, 4, 5. Lalu tempat yang kedua sekarang untuk mengisi puluhan. Karena berbeda berarti satu angka sudah dipakai untuk ratusan. Kalian bisa tebak sisanya ada berapa? Nah, sisanya betul ada 4 karena satu angka dipakai untuk ratusan. Satu angka dipakai untuk ratusan, satu angka dipakai untuk puluhan. Nah, sisanya sekarang satuan. Karena ini berbeda, berarti satuan sisanya ada 3. Jadi untuk mengisi ratusan ada 5 kemungkinan semuanya. Untuk mengisi puluhan ada 4 karena satu angka sudah dipakai untuk ratusan. Dan untuk mengisi satuan ada 3 karena 2 angka dipakai untuk ratusan dan puluhan. Kalau sudah terisi kita hitung, ternyata ada 60 buah. Kesimpulannya apa? Jadi ada 60 buah bilangan ratusan berbeda yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, ini sudah dipahami ya. Sekarang kita lihat soal nomor 2. Soal nomor 2 ini. Banyaknya bilangan ratusan yang boleh sama. Lihat baik-baik, kalau tadi ratusan berbeda, sekarang ratusan boleh sama.
yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat bedanya apa? Nah, ini dia untuk tempatnya dulu. Ratusan, puluhan, satuan. Kita isi tempat yang pertama dulu ya. Nah, untuk mengisi tempat yang pertama, ratusan, ada berapa kemungkinan? Ternyata semuanya bisa kita masukkan ke sini. Angka 1, angka 2, angka 3, sampai dengan angka 5 dapat diisi di tempat yang pertama. Tempat yang kedua sekarang untuk puluhan. Ingat keywordnya boleh sama. Meskipun satu angka dipakai untuk ratusan, angka itu boleh muncul lagi tidak? Nah, boleh kan? Karena soalnya yang diminta adalah boleh sama. Berarti misalnya angka 1 sudah dipakai di ratusan, angka 1 boleh muncul lagi nggak di puluhan? Jawabannya boleh kan? Karena soalnya adalah boleh sama. Jadi kalau begitu, untuk mengisi puluhan ada berapa angka yang boleh? Ternyata ada 5 angka. Jadi semuanya bisa lagi muncul di tempat yang kedua. Pun begitu pada saat kita mengisi tempat yang ketiga. Tempat yang ketiga pun karena boleh sama, berarti 5-5-nya boleh mengisi tempat satuan. Jadi kalau misalnya Ibu ambil random, angka 1, angka 1, angka 1, 111, ratusan yang boleh sama. Boleh sama. Jadi semuanya mempunyai peluang yang sama. Nah, banyaknya komposisi ada berapa? Ternyata ada 125 buah. Kesimpulannya apa? Jadi ada 125 buah bilangan ratusan boleh sama yang terbentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat bedanya. Nomor 1 angkanya harus berbeda. Berarti ini langkah kedua berkurang 1, langkah ketiga berkurang 1. Ratusan boleh sama di soal yang kedua. Untuk mengisi puluhan sama dengan untuk mengisi ratusan, untuk mengisi satuan sama dengan untuk mengisi ratusan dan puluhan. Bagaimana? Sudah mulai ada gambaran ya sedikit-sedikit. Nah, sekarang kita akan teruskan ke soal yang ketiga dan keempat. Kalian bisa bandingkan soal kiri kanan, penyelesaiannya seperti apa, bedanya seperti apa. Kita mulai dengan soal yang ketiga di slide ini ya. Soalnya ini dia. Banyaknya bilangan ratusan berbeda genap. Ratusan berbeda dan genap yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, ini tempatnya ratusan, puluhan, satuan. Untuk mengisi tempat yang pertama atau mana dulu di? Karena di sini soalnya adalah ratusan berbeda dan genap. Kalau genap artinya bilangan yang terbentuk harus bisa dibagi dengan 2. Berarti ujungnya ini harus angka-angka yang genap. Dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5, angka yang genap adalah angka 2 dengan angka 4. Nah, ternyata kita isi tempat yang pertama yang ini dulu ya. Karena soal yang diminta adalah ratusan berbeda genap. Untuk mengisi yang ini, tempat satuan, ada berapa angka yang bisa diisi di sini? Ternyata ada 2 angka. Hanya ada angka 2 dan angka 4. Karena angka 2 dengan angka 4 ternyata genap dan bisa dibagi 2. Nah, selanjutnya untuk mengisi tahap yang kedua, nah ini dia, untuk mengisi ratusan. Karena berbeda, satu angka dipakai untuk satuan, semuanya ada 5 angka, satu angka dipakai untuk ini, berarti sisanya ada angka 4. Ada 4 kemungkinan untuk mengisi ratusan. Kalau satu angka dipakai untuk satuan, satu angka dipakai untuk ratusan, sisanya adalah angka puluhan. Ada 3 sisanya. Nah, ini dia. Berarti 4 kali 3 kali 2 hasilnya 24. Kesimpulannya, ada 24 bilangan ratusan berbeda genap yang terbentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Bagaimana? Ya, betul. Sudah kita paham sedikit-sedikit. Kita akan lihat soal yang selanjutnya, soal yang keempat. Ini dia soalnya. Banyaknya bilangan ratusan berbeda ganjil. Ini dia ganjil ya. Kalau yang soal nomor 3 adalah genap, yang ini adalah ganjil, yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5.
kita sediakan dulu tempatnya. Ada angka ratusan, puluhan, satuan. Kira-kira mana dulu yang diisi? Nah, karena ada kata-kata ganjil dari angka 1, 2, 3, 4, 5, yang ganjil ada angka 1, 3, 5. Jadi ada berapa kemungkinan untuk mengisi satuan? Betul, ada 3. 3 itu apa saja? 1, 3, 5. Tahap kedua, mana yang diisi? Tuh, yang diisi adalah ratusan. Satu angka dipakai untuk satuan, berarti sisanya ada 4 angka. Satu angka dipakai untuk satuan, satu angka dipakai untuk ratusan, sisanya berarti ada 3 angka. Nah, ini bentuk perkaliannya 4 kali 3 kali 3. Kita kalikan ternyata ada 36 buah. Kesimpulannya apa? Jadi ada 36 buah bilangan ratusan berbeda ganjil yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kalau kita ada soal ujungnya genap, ujungnya ganjil, berarti yang kita isi adalah angka yang terakhir dulu. Nah, ini dia angka-angka yang terakhir. Nah, semoga kalian lebih paham ya. Baik, kita akan teruskan ke soal selanjutnya. Baik, kita akan teruskan ya. Nah, kita akan teruskan kupas lagi tentang filling slot. Apa sih contohnya? Kita lihat ada contoh soal nomor 5. Banyaknya bilangan ratusan berbeda yang kurang dari 300. Ratusan berbeda kurang dari 300. Yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5 adalah, biasa kita sediakan dulu tempatnya. Karena ratusan berarti ada 3 tempat, ratusan, puluhan, satuan. Ingat, yang lain syaratnya adalah berbeda. Berbeda berarti angkanya tidak boleh berulang ya. Syarat yang kedua adalah kurang dari 300. Angka yang terbentuk nanti harus kurang dari 300. Berarti kalau kurang dari 300, kita isi tempat yang mana dulu kira-kira? Kalau ratusan, depannya angka 1 boleh? Boleh ya, 2 juga boleh karena kurang dari 300. Kalau depannya 3, boleh tidak? Karena depannya 3, berarti nanti ke belakangnya pasti betul lebih dari 300. Berarti untuk mengisi tempat yang pertama adalah di ratusan. Ada berapa angka yang boleh di sini? Ternyata ada 2 angka. Angka apa saja? Angka 1 dengan angka 2. Jadi angka yang terbentuk nanti depannya 1 dan depannya 2. Kenapa depannya 3 sampai dengan 5 tidak boleh? Karena syarat soal yang diminta adalah kurang dari 300. Baik, kalau sudah kita isi tempat yang pertama, kita isi tempat yang kedua, ketiga, tempat puluhan sekarang. Kenapa diisi angka 4? Nah, karena di sini ada kata-kata berbeda, berarti satu angka kalau sudah dipakai, sisanya ada 4 angka. Tidak boleh berulang ya. Sisanya lagi ada 3 angka. Jadi kalau kita kalikan ternyata ada 24 buah. Kesimpulannya apa? Ada 24 buah bilangan ratusan berbeda yang kurang dari 300 yang dapat terbentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Kita lihat soal nomor 6. Bagaimana sih soal nomor 6 ini dia? Banyaknya bilangan 4 angka sekarang. 4 angka ya. Tidak ada angka yang berulang. 4 angka, tidak ada angka yang berulang. Yang dapat dibentuk dari angka-angka, lihat angkanya baik-baik. 0, 1, 2, 3, 4. Seperti biasa, kita buat dulu tempatnya. Karena 4 angka, berarti angka yang pertama adalah ribuan, kedua ratusan, 3 puluhan, dan 4 satuan. Angka yang disediakan adalah angka 0, 1, 2, 3, 4. Simak baik-baik ya. Ada pengecoh di sini. Yang pertama kita isi adalah tempat ribuan. Ada berapa angka yang boleh mengisi ribuan? Siapa yang bisa coba? Betul, yang ternyata bisa untuk mengisi tempat yang pertama adalah ada 4 angka. Padahal angka yang tersedia ada angka 0, 1, 2, 3, 4. Yang boleh mengisi adalah hanya 4, yaitu 1, 2, 3, 4. Kenapa angka 0 tidak bisa di sini? Kalau 0 kita isikan di sini berarti nanti bukan 4 angka yang terbentuk dari 3, jadi 3 angka yang terbentuk. Nah, jadi
Satu angka ini tidak boleh ya, karena angka 0 di depan itu tidak menandakan bilangan 4 angka. Sekarang untuk mengisi ratusan, puluhan, satuan. Ingat ya, ini tidak ada angka yang berulang, artinya harus berbeda. Kalau harus berbeda berarti untuk mengisi tempat-tempat selanjutnya sama dengan yang tadi, berkurang 1, berkurang 1. Ini dia. Nah, satu angka dipakai untuk ribuan, berarti sisanya ada 4. Satu angka dipakai untuk ratusan, satu angka dipakai untuk ribuan, sisanya ada 3. 3 angka dipakai untuk ribuan, ratusan, puluhan, sisanya ada 2. Begitu ya. Jadi hati-hati dalam mengerjakan soal filling slot. Lihat baik-baik soalnya, angkanya, dan syaratnya. Kesimpulannya apa? 96 buah bilangan 4 angka tidak berulang yang dapat dibentuk dari angka 0, 1, 2, 3, 4. Baik, satu lagi ya, Ibu berikan contoh soal tentang filling slot. Ini contohnya. Nah, ini dia. Banyaknya bilangan ribuan berbeda yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000 yang dapat dibentuk dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Oke, kita ulangi soalnya. Angkanya ribuan, berarti ada berapa tempat? Kalau ribuan berarti ada 4 tempat. Nah, berbeda, berarti tidak boleh ada angka yang berulang. Lebih dari 2000 dan kurang dari 5000. Oke, kita lihat. Nah, ini dia tempatnya. Tempatnya ada ribuan, berarti ada 4 angka ya. Ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Permasalahannya kita isi mana dulu sih? Mana dulu yang kita isi ya? Ternyata ini dulu yang kita isi. Untuk mengisi ribuan, ada berapa angka yang boleh di depan? Ternyata ada 3 angka yang boleh di depan. Angka 2, angka 3, dan angka 4. Karena syaratnya harus lebih dari 2000. Berarti nanti ya 2000 sekian, 3000 sekian, 4000 sekian. Kenapa 5-nya nggak masuk? Karena ada syarat selanjutnya, kurang dari 5000. Nah, berarti ada 3 angka yang boleh di depan. Tempat selanjutnya untuk mengisi ratusan ada berapa angka? Sisanya semuanya ada 5 angka, berarti sudah dipakai 1 untuk mengisi ribuan, sisanya ada 4. Untuk mengisi puluhan ada 3, dan untuk mengisi satuan ada 2. Jadi perkaliannya 3 kali 4 kali 3 kali 2. Ada berapa? Ternyata ada 72. Ada 72 bilangan ribuan berbeda yang lebih dari 2000 dan kurang dari 5000 dari angka-angka 1, 2, 3, 4, 5. Semoga kalian paham yang sudah Ibu jelaskan tadi. Ada beberapa contoh soal, ada ilustrasi juga. Semoga kalian paham. Nah, sekarang Ibu kasih soal seperti biasa ya. Soalnya seperti apa? Ini dia soalnya. Nah, banyaknya bilangan ribuan berbeda yang kurang dari 2000 dan genap. Tadi sudah kita kasih contoh nih yang genap. Kurang dari 2000. Kalau tadi soal yang 7 adalah lebih dari 2000. Nah, seperti apa penyelesaiannya? Kalian boleh coba. Angka-angka yang disediakan angka berapa saja? Ini dia angkanya 1, 2, 3, 4, 5. Ibu bantu ya. Tempatnya ada 4, ribuan, ratusan, puluhan, satuan. Ibu kasih keyword nih. Ternyata angka yang terakhir yang diisi adalah yang ujung, yang satuan. Karena apa? Tadi sudah kita bahas ya, ini dia. Lalu sisanya ini ada berapa angka? Sisanya, ingat ya, harus genap dan kurang dari 2000 dan berbeda. Nah, itu dia syarat-syaratnya. Jadi nanti kita buat kesimpulan, kalian buat kesimpulan. Jadi ada titik-titik buah bilangan ribuan berbeda yang kurang dari 2000 dan genap yang terbentuk dari angka-angka, sorry ini salah ya, 1, 2, 3, 4, 5. Seperti biasa, jawaban kalian silahkan tuliskan di kolom komentar YouTube video yang akan Ibu unggah nanti. Oke, ulangi lagi, jawaban kalian silahkan tuliskan di kolom komentar video YouTube. Nah, nanti Ibu akan rekap
hasil dari pekerjaan kalian sebagai tugas yang kedua. Kalau kemarin ini tugas yang pertama, ini adalah tugas yang kedua. Sampai sini semoga kalian paham, semoga kalian mengerti yang sudah Ibu jelaskan. Nanti kita akan bahas dalam contoh-contoh berikutnya ya. Baik, alhamdulillahirrabbilalamin, sudah selesai ya. Sudah kita bahas tadi tentang feeling stroke, mulai kita bahas tentang definisi, lalu narasi contoh-contohnya dan pembahasannya. Semoga kalian paham ya. Jangan lupa dikerjakan soalnya. Nah, ikuti instruksinya. Tetap jaga diri baik-baik, tetap happy, belajar dari rumah. Dan sampai ketemu di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.